Halo semuanya, perkenalkan nama saya Timothy Firdaus Sinaga dengan NIM 2005082043. Pada kali ini saya akan membahas kasus 11 yaitu kasus siklus konversi pada buku praktikum SIA. Yang pertama kali kita akan membahas tentang diagram konteks. Pertama kali produsen mengirimkan blanket order, di mana blanket order ini adalah kesepakatan penjualan antara perusahaan Jim & Clean dengan si produsen, dan di antara mereka menghasilkan blanket order. Kemudian blanket order dari produsen ini dikirimkan ke perusahaan Jim & Clean. Kemudian perusahaan akan mengirimkan blanket order tersebut ke bagian pengendalian persediaan, bagian teknik, dan bagian produksi. Pada bagian pengendalian persediaan, blanket order tersebut akan diproses yang kemudian akan menghasilkan status persediaan. Pada bagian teknik, blanket order akan diproses untuk menghasilkan spesifikasi teknis. Pada bagian produksi, blanket order akan diproses dan kemudian akan dihasilkan perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Setelah daftar permintaan bahan baku, perintah kerja, lembar perpindahan, spesifikasi teknis, dan status persediaan diterima, maka akan diproses dokumen-dokumen tersebut untuk menghasilkan permintaan pembelian. Kemudian permintaan pembelian tersebut diteruskan ke bagian penyimpanan untuk diambil bahan baku yang diperlukan untuk memproses produksi. Perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku yang dihasilkan oleh bagian produksi tersebut kemudian dikirimkan ke bagian akuntansi biaya, yang kemudian akuntansi biaya akan dibuat perintah kerja terbuka. Dengan begitu, proses produksi akan dimulai. Setelah proses produksi selesai, salinan perintah kerja akan dikirimkan ke gudang barang jadi. Setelah bagian akuntansi biaya menerima berbagai salinan dokumen dari bagian-bagian lainnya, kemudian bagian akuntansi biaya tersebut akan memproses berbagai salinan dokumen tersebut untuk menghasilkan voucher jurnal, yang dimana voucher jurnal tersebut ini akan diteruskan ke bagian buku besar untuk mengupdate buku besar. Voucher jurnal juga dihasilkan oleh bagian pengendalian persediaan, di mana bagian pengendalian persediaan ini vouchernya diteruskan juga ke bagian buku besar, yang kemudian voucher dari bagian pengendalian persediaan dan voucher bagian dari akuntansi biaya digunakan untuk mengupdate buku besar. Selanjutnya akan kita bahas DFD level 0. Pertama kali dimulai pada produsen, di mana produsen menghasilkan blanket order. Kemudian pada tahap yang pertama itu tahap perencanaan, blanket order akan diteruskan ke bagian teknik, bagian pengendalian persediaan, dan bagian produksi. Untuk pada bagian teknik akan menghasilkan spesifikasi teknis, pada bagian produksi akan menghasilkan perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Pada pengendalian persediaan akan menghasilkan status persediaan. Kemudian daftar bahan baku, lembar urutan, status persediaan, dan spesifikasi teknis yang diterima tadi kemudian digunakan untuk memproses permintaan pembelian. Kemudian permintaan ini akan diteruskan pada tahap kedua, yaitu produksi. Pada tahap ini permintaan akan bahan baku akan diteruskan ke bagian penyimpanan persediaan, di mana pada bagian ini akan diproses bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi. Kemudian bahan baku diteruskan kepada bagian produksi, kemudian produksi pun berjalan. Pada bagian produksi juga menghasilkan berbagai dokumen pencatatan waktu yang diperlukan untuk mencatat gaji. Kemudian setelah proses produksi selesai akan dikirim ke gudang barang jadi salinan perintah kerja. Kemudian selanjutnya akan terjadi tahap pencatatan, di mana tahap pencatatan ini digunakan untuk mengupdate buku besar. Untuk mengupdate buku besar ini diperlukan voucher jurnal dari bagian akuntansi biaya dan bagian pengendalian persediaan. Kemudian DFD level 1. Pada pertama itu blanket order, pada tahap 1.1 blanket order diproses. Kemudian pada tahap 1.2 menghasilkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan, laporan status persediaan. Kemudian pada tahap 1.3 akan dibuat pesanan pembelian. Kemudian dari hasil tahapan ini akan terjadi atau terbuat
permintaan pembelian. Kemudian DF level 2, permintaan pembelian yang dihasilkan dari DF level 1 sebelumnya kemudian akan diproses, yang dimana pada tahap 2.2 akan diminta bahan baku yang diperlukan. Pada 2.3 memproses bahan baku menjadi barang jadi. Setelah bahan baku diproses kemudian selanjutnya dibuatlah dokumen-dokumen yang diperlukan. Selanjutnya DFD level 3. Berbagai dokumen yang telah dihasilkan pada level 2 sebelumnya kemudian dicatat informasi. Informasinya dicatat kemudian akan dibuat voucher jurnal. Voucher jurnal juga dibuat diterima dari bagian pengenalan persediaan. Kemudian kedua voucher jurnal ini digunakan untuk mengupdate buku besar. Kemudian buku besar pun terupdate. Kemudian flowchart. Pada flowchart saya menggunakan off-page connector untuk mempermudah arus data. Oke, yang pertama yaitu produsen. Pada produsen akan dibuat blanket order. Kemudian blanket order tersebut akan dikirimkan secara langsung ke bagian pengendalian persediaan, bagian teknik, dan bagian produksi. Pada bagian pengendalian persediaan, blanket order kemudian diproses untuk dihasilkan laporan status persediaan. Pada bagian teknik juga dia akan diproses blanket ordernya yang kemudian akan menghasilkan spesifikasi teknis. Pada bagian produksi juga akan diproses blanket ordernya yang kemudian akan menghasilkan perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku, spesifikasi teknis, dan laporan status persediaan kemudian digunakan untuk membuat permintaan pembelian, di mana permintaan pembelian ini akan diberikan kepada pemasok. Kemudian salinan persediaan ini juga dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan untuk diproses bahan baku yang diperlukan. Nah, kemudian pada bagian produksi terdapat juga supervisor, di mana supervisor ini tugasnya membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Kemudian lembar perpindahan, permintaan bahan baku, dan perintah kerja ini akan diteruskan ke bagian akuntansi biaya. Bagian produksi juga membuat dokumen pencatatan waktu, yang dimana dokumen pencatatan waktu ini dikirimkan ke bagian akuntansi biaya juga. Kemudian bagian produksi juga membuat jadwal produksi, yang dimana jadwal produksi ini digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka. Kemudian bagian pengendalian persediaan membuat voucher jurnal, di mana voucher jurnal yang dibuat oleh bagian pengendalian persediaan ini kemudian diteruskan ke bagian buku besar. Kemudian pada bagian akuntansi biaya setelah menerima berbagai dokumen dari bagian-bagian lain, kemudian bagian akuntansi biaya membuat voucher jurnal, di mana voucher jurnal yang dihasilkan oleh bagian ini kemudian diteruskan ke bagian buku besar. Nah, pada bagian buku besar, voucher jurnal yang telah diterima pada bagian pengendalian persediaan dan bagian akuntansi biaya, kedua dokumen ini digunakan untuk mengupdate buku besar. Selanjutnya, analisis kelemahan pengendalian internal. Yang pertama yaitu bahan baku yang berlebih dibuang begitu saja. Yang kedua, tidak adanya verifikasi terhadap setiap dokumen yang diterima. Yang ketiga, tidak ada keterangan yang lebih jelas apakah dokumen dibuatkan salinannya atau tidak. Selanjutnya, saran perbaikan atas analisis pengendalian internal. Yang pertama, seharusnya bahan baku yang berlebih tersebut dijual kembali jika memungkinkan untuk dijual atau dipakai untuk proses produksi jika dapat dipakai. Yang kedua, yaitu melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diterima. Kemudian yang terakhir yaitu membuat keterangan apakah dokumen yang dihasilkan memerlukan salinan atau tidak. Yang selanjutnya yaitu flowchart berbasis komputer. Pada flowchart ini sebetulnya tahapannya sama saja, tetapi yang berbeda yaitu pada proses memproses blanket order. Bisa kita lihat pada flowchart berikut. Pada bagian pengendalian persediaan, pada bagian flowchart sebelumnya membuat permintaan pembelian ini masih menggunakan manual, sementara kalau dia berbasis komputer sudah menggunakan komputer.
Begitu juga pada membuat voucher jurnal, membuat dokumen pencatatan waktu, membuat jadwal proses produksi, membentuk file perintah kerja terbuka, membuat file perintah kerja terbuka, membuat perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan dan bahan baku. Begitu juga pada bagian-bagian yang lainnya, pada bagian penyimpanan persediaan, proses bahan baku yang dibutuhkan, membuat voucher jurnal, dan mengupdate buku besar. Oke, sekian dari hasil pemaparan saya mengenai kasus 11 siklus konversi pada buku praktikum SIA. Jika ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.